Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa ya. Dan hari ini kita ditemani juga bapak-bapak yang luar biasa. Terkhusus untuk para ulama kita, para guru-guru kita di Damai Indonesiaku ya, yang selalu membawa kedamaian, Ustadz Ujai ya, dan juga Ustadz Riza Muhammad, yang mudah-mudahan insya Allah beliau-beliau ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyebar kedamaian di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa. Ada papan namanya semua nih. Ada FPMM, ada Majelis WPS, An-Nisa. Saya boleh jalan sampai ke sana nih? Boleh lihat? Boleh enggak ibu-ibu? Ada Majelis At-Taqwa dan Majelis An-Nahir. Masya Allah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini warnanya hijau, hitam, merah, coklat, sampai kuning. Ini menandakan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Alhamdulillah. Terkhusus kepada keluarga besar FPMM, ada abang kita, Abang Umar Kei beserta istri-istri beliau, keluarga besar FPMM. FPMM ini Front Pemuda Muslim Maluku. Kebetulan juga saya Maluku. Mungkin saya mau menyapa beliau dengan bahasa Ambon. Abang Umar, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Saya ada pantun nih buat FPMM. Orang timur kadang suka berantem. Hadirnya FPMM selalu buat adem. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan adem. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita udah mendengar Ustadz Ujai menjelaskan tentang orang tua anak yang durhaka. Tetapi ketika orang tua sudah durhaka, maka durhaka itu bernasab, akan turun kepada anak. Andaikan ada orang tua yang dia durhaka kepada orang tuanya, kita semua nih anak, ibu-ibu nih dulu anak apa? Orang tua? Anak apa orang tua? Apa begitu lahir langsung jadi orang tua? Enggak ada. Dulu kita semua anak-anak. Nah, ketika kita anak-anak, kita kemudian menjadi orang tua dan memiliki anak. Betul atau tidak? Kalau kita durhaka kepada orang tua kita waktu itu, maka durhaka itu bernasab dan orang anak-anak kita akan lebih durhaka kepada kita ketimbang kita durhaka kepada orang tua kita. Mengerti atau tidak? Faham atau tidak? Makanya durhaka itu dikatakan bernasab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Birru aba'ukum tabirrakum abna'ukum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Pasti anak-anak kalian akan lebih berbakti kepada kalian. Nah, bicara anak. Ini banyak ibu-ibu, di mana-mana ibu-ibu ini pasti menang. Kekuatan emak-emak ini hebat. Lihat kekuatan yang sebelah, sedikit pasti kalah. Pasti kalah. Emak-emak ini emak terhebat di zaman ini, insya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat orang anak yang durhaka pasti ada latar belakang orang tuanya. Nah, sebelum itu lihat ketika anak durhaka pastinya ya mungkin orang tuanya, mungkin dia di tempat yang pendidikannya itu ada sesuatu yang tidak bagus. Makanya dikatakan ibu-ibu ini madrasatul ula. Tempat pertama anak-anak ini belajar bukan di tempat lain, tetapi orang tua. Sehingga kalau orang tua baik, anak pasti baik. Kalau orang tua buruk, anak pasti buruk. Sampai ada pepatah Arab dia bilang ma fil aba fil abna. Apa yang di atas akan turun ke bawah. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Begitu. Maka ketika orang tua baik, anak pasti baik. Dan anak-anak sekarang ibu,
anak-anak sekarang kritis, luar biasa. Karena pengaruh zaman. Kita kadang nyuruh anak, anakku sholat. Dia bilang, emak sholat enggak? Emak sholat enggak? Orang tua yang laki ayah bilang, wahai anak, sholat ke masjid. Ayah aja gak pernah ke masjid, kok suruh saya ke masjid? Nah, pendidikan pertama dengan apa yang mereka lihat? Mereka meniru. Kalau yang mereka lihat adalah kebaikan, mereka akan mengikuti kebaikan itu. Tapi kalau mereka tidak pernah melihat kebaikan itu, bagaimana mereka bisa meniru kebaikan itu? Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita menjadi pribadi yang baik. Kita bicara tentang Sayyidina Umar. Tadi disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seseorang dikisahkan datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengadu kepada khalifah. Wahai Sayyidina Umar, anakku begitu durhaka kepadaku. Dia mengadu semacam itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardahu mengatakan, sudahkah engkau tunaikan hak anakmu? Hak anakmu ada yang harus engkau tunaikan. Ditanyakan apa itu? Memilih ibu yang baik. Memberikan nafkah yang sewajarnya. Mendidik dengan pendidikan akhlak. Dan mengajarkan ilmu-ilmu yang menjadi bekal untuk kehidupannya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan itu, maka anak itu yang dikatakan durhaka pun menyeloteh dan mengatakan, sungguh wahai khalifah, saya tidak pernah diberikan hak itu oleh ayah saya. Tidak pernah. Ibu saya entah dari mana dia dapatkan, entah berantah. Saya tidak tahu asal usul ayat daripada ibu saya. Berperangai tidak baik. Saya dari kecil sudah diperintahkan menggembala, bekerja sendiri. Saya juga tidak dididik dengan akhlak yang baik. Bahkan orang tua saya kerap bertengkar dan saya mendengar kata-kata kasar dan caci maki daripada orang tua saya. Sehingga ini yang menjadi hak anak. Ketika kita menunaikan hak anak-anak kita, tentunya kita akan memiliki anak-anak yang baik. Dan di antara hak-hak itu juga adalah memberikan kelembutan kepada anak-anak kita. Sekarang gak bisa dididik dengan cara keras ibu-ibu. Dididik dengan apa? Dengan lembut, dengan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami sesiapa yang tidak berrahmat. Memiliki kasih sayang kepada anak. Nabi Muhammad itu pecinta anak-anak. Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, cucu saja, itu selalu bermain-main di atas punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekali waktu ketika Nabi Muhammad salat, memperpanjang daripada sujudnya sampai para sahabat mengira terjadikah sesuatu kepada Nabi Muhammad ketika itu. Begitu selesai para sahabat bertanya, apa yang terjadi sehingga engkau memperpanjang sujudmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad mengatakan, sungguh cucuku Hasan dan Husain sedang berada di punggungku dan aku tidak akan turun sebelum mereka turun terlebih dahulu, lalu aku bangun daripada sujudku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ketika bertemu anak kecil, beliau apa? Beliau lakukan apa? Beliau mencium. Beliau memberikan hadiah, ya, dan beliau selalu memegang kepala mereka, mengusap kepala mereka dan mendoakan mereka. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertepatan di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan akhlak Nabi di rumah kita. Jadikan rumah kita rumahnya yang mengikuti rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya tanamkan itu dan ketahui itu bahwa didiklah anak-anak kita dengan didikan yang baik, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu bisa menyeret kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mau masuk surga apa neraka? Semua mau surga, maka jaga amanah anak-anak itu. Jadikan anak-anak kita meneruskan kebaikan kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.